Ya, kita malam ini kita akan memulai kelas STAPI ini. Ya, kita secara khusus membahas tentang pelatihan penginjilan. Nah, secara singkat sebagai pengetahuan bagi kita bahwa kita akan belajar selama 4 kali dalam bulan ini dan itu dilakukan setiap hari Senin ya jam 7. Ada 4 pembahasan kita dalam setiap pertemuan. Yang pertama kita mau membahas ya tentang teologi penginjilan dan juga nantinya kita akan masuk ke ayat hafalan. Nah, inilah pertemuan kita pada malam ini. Lalu pertemuan di hari Senin depan nantinya yaitu pola umum penginjilan. Nah, ini sangat penting dan diharapkan juga untuk Bapak Ibu sekalian agar bisa hadir ya di pertemuan yang kedua, karena itu intinya ya sebagai pegangan bagi kita bagaimana pola dalam penginjilan secara umum. Dan nantinya juga mulai Senin depan kita akan praktekkan langsung, pelatihan langsung. Ya. Lalu di pertemuan ketiga kita akan melakukan pelajaran mengenai bagaimana menginjili orang sakit. Ya, orang yang ada mungkin di rumah sakit atau dia sedang ya dalam keadaan ya masalah karena sakit. Nah, bagaimana cara kita menginjili dia? Lalu selanjutnya juga kita mau belajar tentang bagaimana menginjili orang yang takut mati. Nah, di pertemuan terakhir kita akan melakukan pelatihan penginjilan kepada pluralitas agama. Orang yang mengatakan semua agama bisa masuk surga. Nah, bagaimana caranya? Dan yang terakhir kita akan melakukan penginjilan kepada Kristen KTP. Nah, jadi malam ini kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan membahas yang pertama tentang teologi penginjilan. Ya. Nah, teologi penginjilan itu maksudnya adalah dasar pengetahuan kita di dalam penginjilan. Kenapa nantinya kita harus pergi menginjili? Kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, dalam teologi penginjilan ini kita akan membahas ya 4 poin. Ya, 4 poin. Yang pertama kita akan membahas tentang Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah, yang pertama yang harus kita ketahui, Allah adalah suci, ya. Allah adalah kudus. Nah, ini yang harus kita ketahui yang pertama, ya, bahwa Tuhan kita itu adalah kudus. Yang dikatakan di situ Allah adalah pribadi yang kudus atau suci. Tidak ada dosa ataupun kejahatan di dalam pribadi Allah. Dan dikatakan baik dalam rancangan dan tindakannya. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan kita ya, dalam pribadinya secara keseluruhan, baik dalam hal rancangannya, rencananya, apa yang dipikirkannya, baik dalam hal tindakannya, perbuatannya, dia adalah kudus, tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang berdosa. Dan dikatakan di situ, oleh karena itu ia sangat membenci dosa atau kejahatan. Nah, ini menjadi sebuah pemikiran ataupun kesadaran bagi kita Bapak Ibu. Tuhan kita itu beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia adalah orang berdosa. Tapi Tuhan beda, dia suci, dia kudus. Nah, karena dia suci dan kudus, kita tentunya bertanya, lalu bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Tuhan kalau seandainya Tuhan itu benar-benar suci dan kudus? Nah, ini yang harus kita ketahui dulu. Bahwa atribut daripada Tuhan kita itu adalah kudus. Tidak ada hal yang berdosa. Nah, beda dengan kita. Dan dikatakan oleh karena itu ia sangat membenci dosa. Nah, kita saja orang tua kan, orang tua yang adalah orang berdosa, tapi ketika anak-anak kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, kita saja
yang orang tua yang juga adalah orang berdosa, tentunya kita tidak suka anak kita berbuat kesalahan. Nah, kita marah, kita tegur dia, kita mungkin pukul dia kalau memang sudah kelewatan kesalahannya. Nah, kalau kita saja orang manusia, orang tua yang berdosa juga, kita tidak suka anak kita berbuat dosa, kita pasti benci ya kesalahannya. Apalagi Tuhan kita yang suci dan kudus. Nah, jadi dari poin ini kita bisa mengerti sekarang pertama bahwa atribut daripada Tuhan, ya sifat Tuhan itu adalah kudus. Dan karena dia kudus, maka dia pasti membenci yang namanya dosa. Dan itu berarti kita manusia yang berdosa, ya, di hadapan Tuhan, tentunya Tuhan tidak senang terhadap kita karena kita adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ini hal yang pertama yang harus kita ketahui. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui adalah dikatakan di ayat firman Tuhan di situ, ya, di kitab Imamat pasal 20 ayat 26, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Nah, ini dasar firman Tuhannya, di mana Tuhan menyatakan dirinya adalah kudus. Ketika orang Israel keluar dari tanah perbudakan, dan Tuhan jelas mengatakan kepada mereka supaya mereka hidup kudus. Ya, dikatakan di situ, ya kuduslah kamu. Sebagai umat Tuhan harus kudus. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kudus. Dia tidak ada dosa, tidak ada kesalahan ya di dalamnya. Nah, itulah dasar firman Tuhan tentang bahwa Allah kita itu kudus. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui adalah Allah adalah adil. Nah, ini sangat penting bagi kita, Bapak Ibu. Karena ada satu pengajaran, satu pemahaman yang dimana mereka ini hanya menonjolkan sifat Tuhan yang adalah kasih. Ada satu pengajaran seperti pendiri Saksi Yehova juga. Nah, itu adalah salah satu kepercayaan yang dimana mereka hanya mau menonjolkan tentang sifat Tuhan yang kasih. Nah, karena Tuhan, mereka mengatakan Tuhan itu maha kasih. Nah, karena Tuhan itu maha kasih, maka dia tidak mungkin murka kepada kita. Dia tidak mungkin marah kepada kita ketika kita berbuat dosa. Bahkan dari dasar inilah, pemahaman inilah, yang dimana mereka menonjolkan hanya sisi sifat kasih Allah. Mereka mengatakan tidak ada neraka sesungguhnya. Karena Tuhan itu kasih, mereka mengatakan kasih. Tidak mungkin dia akan murka, dia akan menghukum manusia. Ada satu video yang saya tonton, seorang pendeta, dia bilang begini, Tuhan itu sayang sama kamu, Tuhan itu penuh kasih, penuh kemurahan. Dia tidak akan melihat dosa kamu, dia tidak akan pernah marah sama kamu, dia tidak akan menghukum kamu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak melihat sisi sifat Tuhan yang satu, yaitu Allah itu adil. Jadi Tuhan itu tidak hanya kasih, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Dikatakan di situ, ya, Tuhan adalah adil dalam setiap tindakannya. Adil artinya apa? Dia akan bertindak, bersikap, ya, seperti apa yang seharusnya dilakukan. Jadi dia tidak akan melakukan ya dengan berlebihan ataupun dengan kurang ya dalam setiap tindakannya. Nah, karena dia adalah Allah yang adil, maka itu berarti kita orang-orang berdosa ya kita akan mendapatkan setimpal daripada perbuatan kita.
Tuhan tidak akan mengatakan, oke, kamu sudah berbuat dosa, maka saya abaikan saja dosa kamu. Oh, tidak masalah, saya tutup mata. Bukan, karena dia adalah adil. Dia akan melakukan terhadap kita setimpal apa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya karena dia kasih lalu dia biarkan yang namanya keadilan. Bukan. Tapi ketika dia melakukan sesuatu, ya, dikatakan dia bertindak dengan benar sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, dikatakan oleh karena itu ia akan menghukum kita orang berdosa setimpal dengan perbuatan kita. Nah, ini yang harus kita mengerti. Hal yang kedua tentang Tuhan. Bahwa Allah itu adil. Dia tidak mungkin mengatakan, oke, semua manusia berdosa tidak masalah, saya tutup mata semua terhadap dosa kalian bisa masuk surga. Tidak. Ya. Karena dia adil, dia akan memberikan ya ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dasar firman Tuhannya di situ di Mazmur pasal 119 ayat 137. Nah, di situ dikatakan, Engkau adil, ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Tuhan itu adil, tidak berat sebelah, dia tidak bertindak melebihi, dia juga tidak bertindak kurang. Ya, sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan, itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita berbuat dosa, pasti Tuhan akan menghukum. Setiap kesalahan ada hukumannya, setimpal terhadap dosa-dosa kita. Nah, ini yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama, bagian pertama tentang Tuhan Allah kita. Nah, yang pertama tadi, Allah itu kudus, dia suci, dia tidak berdosa, oleh karena itu dia membenci yang namanya dosa, dan tentunya dia juga tidak senang, tidak berkenan kepada kita orang-orang berdosa. Yang kedua, tentang Allah yaitu Tuhan itu adil. Bahwa dia akan melakukan sesuatu kepada kita manusia setimpal apa yang harusnya kita ya terima. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka ada hukumannya. Tuhan tidak menutup mata hanya karena sisi sifatnya yang lainnya itu kasih, maka dia menutup mata terhadap dosa kita. Tidak. Dia juga bertindak apa yang harus kita terima, itulah yang dia berikan. Nah, itu mengenai tentang Tuhan Allah kita. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang manusia. Kita sudah belajar tentang Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat tentang manusia. Yang pertama, kita mau melihat tentang manusia, bahwa manusia ini telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia dikatakan telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa mengklaim dia adalah orang benar atau orang kudus. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, pertama-tama kalau kita melihat cerita ya di dalam Alkitab bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu ketika Adam dan Hawa ya pada mulanya diciptakan dalam keadaan kudus. Saya rasa kita mengetahui semua cerita ya tentang Adam dan Hawa ya, di kitab Kejadian ya pasal 3 secara khususnya. Bagaimana Tuhan awalnya menciptakan Adam dan Hawa dalam keadaan suci, kudus. Makanya ketika Adam dan Hawa bertemu dengan Tuhan, itu tidak ada pembatasnya. Ya, mereka bisa bersekutu. Ya, tidak ada yang menjadi pemisahan atau halangan. Karena Adam dan Hawa pada saat itu masih suci dan kudus. Nah, tetapi kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 3, kan kita belajar bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa supaya tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu sebagai ujian bagi mereka. Apakah manusia akan taat kepada perintah Tuhan atau tidak? Nah, kita tahu pada akhirnya Adam dan Hawa
memilih untuk memberontak, untuk tidak taat terhadap perintah Tuhan. Meskipun mereka sudah dengar dengan jelas perintah Tuhan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, mati di sini Bapak Ibu, ya sebenarnya memiliki 3 makna di sini. Ya, mati yang pertama secara ya hubungan kepada Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan itu putus. Ya. Mati secara rohani. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan, tidak bisa mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, mati di situ adalah mati secara jasmani. Manusia pada akhirnya akan mati secara jasmani. Dan itulah kita sekarang, sehebat apapun kita minum obat, kita jaga kesehatan, kita akan mati pada akhirnya. Yang terakhir, akan mati secara kekal. Binasa di dalam penghukuman yang kekal. Nah jadi, manusia pertama, Adam dan Hawa yang diciptakan, ya akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dikatakan mereka memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan, dan tidak hanya Adam dan Hawa ya yang pada saat itu dikatakan sudah jatuh ke dalam dosa, tapi semua manusia yang lahir dari Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa adalah ya manusia pertama, maka semua manusia yang lahir tentunya lahir dari benih orang berdosa ini, maka otomatis memiliki natur keberdosaan seperti Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi poin yang pertama ketika kita berbicara tentang manusia, yaitu kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, apa dasar firman Tuhannya? Dikatakan di sini. Dikatakan di Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, manusia pertama, nenek moyang kita yang pertama, yang dimana semua orang lahir daripada dia, yaitu Adam sebagai wakil kita, dia ketika jatuh ke dalam dosa, maka natur keberdosaan itu dia warisi kepada semua orang yang lahir daripada keturunannya. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, ketika kamu jatuh ke dalam dosa, kamu akan mati. Itu juga sama. Semua diterima oleh manusia yang lahir selanjutnya, bahwa mereka juga akan mati, akan menghadapi maut. Karena semua manusia juga berdosa. Nah, itu yang harus kita ketahui, bahwa kita manusia berdosa, kita memiliki natur keberdosaan. Nah, kita mungkin bertanya sekarang, lalu apa buktinya bahwa kita ini adalah orang berdosa? Nah, di bagian selanjutnya kita melakukan perbuatan dosa. Dikatakan di situ bukti bahwa manusia telah mewarisi natur berdosa, keberadaan ya berdosa dari Adam dan Hawa, yaitu menghasilkan perbuatan dosa dalam hidup sehari-hari. Kita tidak bisa sangkal bahwa memang kita ada berbuat dosa. Nah, kita mulai dari anak kecil ya. Kalau bayi, ya waktu dia semakin besar, kita melihat tidak ada yang mengajar dia untuk berbohong. Tidak ada yang mengajar dia untuk melawan orang tua. Tidak ada yang mengajar dia untuk mencuri ataupun untuk memukul temannya. Tapi kenapa dia bisa melakukan hal itu? Kalau kita melihat anak kecil ya, saya punya anak. Dia waktu dari bayi lalu besar sedikit dia tahu sesuatu, dia tidak suka, dia marah. Ya, pernah satu kali ya dia suka ambil headset saya, lalu dia suka putusin headset, lalu saya ambil dari tangannya. Dia juga marah dan kami tarik-tarikan headset itu. Ya kan? Lalu dia pukul saya gitu, diginikan, lalu saya pukul dia lagi. Jadi
Kita melihat anak kecil itu tak ada yang mengajar dia, tapi dia punya sifat untuk berbuat dosa. Dan memang kita melihat bagaimana manusia dalam kehidupannya ada berbuat dosa. Bapak Ibu, kita pernah berbohong. Manusia pernah berbohong. Kita mungkin pernah mencuri. Kita mungkin pernah dengki sama seseorang. Kita mungkin pernah berantem. Kita pernah melawan orang tua. Waktu kita kecil, kita pernah melawan orang tua. Kita tidak mencari Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Kita pernah melalaikan ibadah kepada Tuhan. Nah, ini semua bukti bahwa kita ini adalah orang berdosa, yaitu kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Apa dikatakan firman Tuhan? Ya, di kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Jadi mulai dari Adam sampai manusia terakhir, kita semua manusia adalah orang berdosa. Telah berbuat salah sepanjang hidup kita. Nah, mungkin kalau kita hitung-hitung sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, kita sudah tidak ingat lagi. Makanya kita tidak bisa mengklaim, mengatakan, saya orang baik. Kenapa? Karena saya sudah melakukan banyak perbuatan baik. Coba kita ingat, sudah berapa banyak dosa yang kita pernah lakukan. Kita jauh lebih banyak melakukan kesalahan dalam hidup kita. Ketika kita berbohong, itu adalah bukti bahwa kita sudah melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, jangan berbohong. Ketika sesuatu ya katakan ya. Kalau tidak, tidak. Jadi ketika kita tidak berkata jujur, kita sudah berbohong, kita sudah melanggar perintah Tuhan. Dan itu adalah bukti bahwa kita adalah orang berdosa, telah berbuat dosa. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita semua memiliki natur keberdosaan dari Adam dan Hawa, sifat berdosa dari Adam dan Hawa, dan kita juga sudah menunjukkan bahwa kita orang berdosa dengan melakukan perbuatan dosa. Nah, selanjutnya adalah, lalu apakah ada hukuman terhadap setiap dosa kita? Apakah ada ganjaran, sanksi dari setiap kesalahan kita, dari setiap tindakan kita yang melanggar perintah Tuhan? Nah, di situ dikatakan bahwa manusia akan mendapatkan hukuman yang kekal. Suatu ganjaran, sanksi, dan dikatakan di sini bukan hanya sekedar ganjaran biasa saja. Ini adalah hukuman yang sifatnya kekal selama-lamanya. Dikatakan di situ, dosa memiliki akibat, yaitu maut. Manusia yang berdosa akan menerima penghukuman yang kekal di dalam neraka. Setiap manusia akan menerima hukuman setimpal dengan kejahatannya. Akan disiksa siang malam di dalam api neraka selama-lamanya. Jadi kita jangan pikir saya sudah berbuat dosa, maka di hadapan Tuhan itu tidak ada masalah. Saya tidak akan mendapatkan suatu ganjaran. Itu adalah sebuah pemahaman yang salah. Saya tadi sudah katakan, kita saja adalah orang tua yang berdosa, kita pernah melakukan kesalahan. Ketika anak kita berbuat kesalahan, kita itu tidak tutup mata. Kita setidaknya marah kepada dia. Kita pasti akan hukum dia. Nah, itu berarti bahwa setiap kesalahan ada hukumannya. Demikian juga, apa yang telah kita lakukan, kejahatan-kejahatan, kita harus tahu ada akibatnya, ada ganjaran suatu saat. Dan dikatakan di sini, kita akan menerima hukuman yang kekal. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dikatakan di Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, ini jelas sekali, ini perkataan firman Tuhan. Upah
Artinya imbalan, ya, seperti kita bekerja lalu kita dikasih upah, ya, dalam bentuk uang kalau kita bekerja. Nah, demikian juga ketika kita sudah hidup di dalam dosa, ada upahnya, ada imbalannya, ada ganjaran yang harus kita terima. Dan dikatakan di sini upah dosa ialah maut. Nah, maut artinya binasa, ya, suatu kebinasaan secara kekal. Jadi ujung daripada kita orang berdosa akan menuju ke dalam neraka penghukuman yang kekal. Nah, kita hidup di dunia ini hanya berapa puluh tahun, mungkin 100 tahun lebih. Tapi setelah itu kita akan menghadap Tuhan. Kita akan kembali menghadap Tuhan, dan disitulah Tuhan akan menghakimi kita. Dan disitulah Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi kita. Nah, di dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada suatu, ya, kesempatan untuk bisa lepas dari sana. Nah, kalau kita melihat hal ini tentunya itu begitu mengerikan, Bapak Ibu. Begitu menakutkan. Ya, inilah akibat daripada dosa kita manusia, yaitu kebinasaan. Nah, jadi setelah kita mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa, dan kita telah berbuat dosa, dan setiap dosa ada akibatnya, yaitu penghukuman yang kekal. Nah, sekarang kita mau melihat poin selanjutnya, yaitu tentang Kristus. Nah, yang pertama tadi tentang Allah. Nah, sekarang selanjutnya tadi kita melihat tentang manusia, dan sekarang kita mau melihat tentang Kristus. Nah, yang pertama kita mau melihat bagian tentang Kristus, yaitu juru selamat dari sorga. Nah, karena kita pasti dihukum oleh Tuhan, tentunya kita membutuhkan seorang juru selamat, ya, yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa dan penghukuman yang kekal. Nah, Kristus dikatakan di sini juru selamat dari sorga. Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus dari sorga, untuk datang ke dalam dunia demi mencari dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dikatakan Bapa mengutus anaknya. Jadi Tuhan Yesus itu dari sorga datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kita tidak bisa membebaskan diri dari penghukuman yang akan datang. Apapun usaha kita, maka satu-satunya jalan, Tuhan datang langsung dari sorga. Sang pencipta kita datang untuk menyelamatkan kita. Karena kita tak bisa mencari Tuhan, maka Tuhan yang mencari kita. Dikatakan Dia berasal dari sorga. Jadi Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa, ya. Bukan seperti perkataan orang dia hanya nabi biasa, ya. Ataupun hanya utusan biasa saja. Dikatakan dari sorga. Ya, dia datang ke dalam dunia. Nah, firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 51. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, kalau kita melihat di situ sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan Allah yang memelihara kehidupan orang Israel di zaman Musa, terutama waktu mereka berada di padang gurun, yaitu dengan memberikan mana, ya, sehingga mereka punya roti untuk mereka makan sehari-hari. Nah, dari konteks inilah Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Kalau
mana yang diberikan Tuhan kepada orang Israel itu hanya sementara. Ya, mereka makan sebentar lapar dan mereka tidak bisa bertahan hidup selamanya juga. Mereka pada akhirnya akan mati. Itu hanya secara makanan daging kita manusia. Ya, makanan jasmani. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang akan memberikan ya kehidupan bagi jiwa kita. Jadi ini bukan berbicara tentang roti ya biasa untuk makanan kita sehari-hari, bukan. Tapi ini berbicara tentang ya makanan jiwa kita yang membuat roh kita, hidup kita bisa nantinya memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan binasa. Dan di sini dikatakan roti hidup yang telah turun dari surga. Dari mana asal Tuhan Yesus? Dikatakan dia turun dari surga. Jadi bukan baru ada ketika dia lahir ke dalam dunia. Nah, itu harus kita pahami dengan baik. Dia itu sudah ada sebelum dia lahir ke dalam dunia. Dia sudah ada di surga. Dan dia datang ke dalam dunia. Nah, dikatakan kalau seseorang makan dari roti ini hanya sebagai kiasan ya, roti itu ya untuk makanan supaya kita bisa bertahan hidup dalam dunia ini ya. Nah, tapi ini berbicara tentang rohani kita. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, bukan makan secara literal ya. Ini bukan makan secara hurufiah, tapi maksudnya adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dia adalah juru selamat kita. Nah, dikatakan di sini, ia akan hidup selama-lamanya. Kalau tadi tentang manusia dikatakan dia akan menghadapi maut, ya, dia akan binasa selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia, dia adalah juru selamat kita yang akan memberikan kita hidup selama-lamanya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus dikatakan kita akan memperoleh ya hidup selama-lamanya. Nah, dikatakan Tuhan Yesus itu turun dari surga. Nah, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita? Sehingga Tuhan Yesus bisa memberikan kita kehidupan yang kekal. Sehingga dosa kita itu bisa diampuni. Dan kita sebaliknya memperoleh hidup yang kekal. Nah, dikatakan di bagian selanjutnya, Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk menderita dan mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Nah, ia memikul segala kejahatan kita di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib menggantikan kita dari penghukuman karena dosa. Ada banyak orang yang mengatakan, kenapa Tuhan Yesus mati disalibkan? Bahkan ada yang menyerang, dia kan Tuhan, katanya Allah, tapi kenapa dia mati di atas kayu salib? Lalu ada juga yang mengatakan, kalau memang dia adalah Tuhan, dia mau menyelamatkan manusia, dia tak perlu mati di atas kayu salib. Dia hanya bilang, udah dosa kalian dihapuskan, sudah selesai. Tapi kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Nah, di sini dikatakan dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Memang tujuan Tuhan Yesus datang untuk mati menggantikan kita. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Dosa kita harusnya kita yang tanggung. Kita yang harus menderita dan mati dihukum karena dosa kita. Tapi Tuhan Yesus, dia datang mati untuk apa? Menggantikan kita. Jadi Tuhan Yesus menanggung segala hukuman atas dosa-dosa kita. Dikatakan dia pikul semua kejahatan kita. Dan hukuman terhadap dosa itu ditimpakan kepadanya. Sehingga waktu Tuhan Yesus mati menggantikan kita, maka otomatis kita dianggap bebas. Kita tidak lagi menanggung hukuman dosa kita itu. Nah, kalau kita melihat prinsip ini, sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu di perjanjian lama.
ya sudah memberikan indikasi seperti demikian. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca di kitab Imamat misalnya, Perjanjian Lama, itu Tuhan mengatakan kepada orang Israel, ketika kamu berbuat dosa, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus membawa anak domba, kamu harus sembelih dia, darahnya tercurah, kamu harus persembahkan sebagai penebus dosamu, sebagai penebus salam. Nah ini maksudnya apa? Jadi orang Israel ketika mereka berbuat dosa, maka supaya dosa mereka itu tidak mereka tanggung hukumannya, supaya Tuhan tidak bunuh mereka, tidak hukum mereka, maka ada istilahnya pengganti, ya, yang menggantikan. Nah itulah kenapa orang Israel harus membawa anak domba. Jadi kalau kita melihat ya bagaimana anak domba itu disembeli, ya itu orang Israel yang berbuat kesalahan itu yang akan mempersembahkan anak domba itu tangannya harus tumpangkan di atas anak domba tersebut. Barulah habis itu disembeli. Maksudnya apa? Jadi itu memberikan pengetahuan bahwa dosanya bukan dia yang tanggung tapi ditanggung oleh anak domba ini. Dan setelah disembeli darahnya tercurah lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah ini prinsipnya sebenarnya sudah dikasih tahu di Perjanjian Lama. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi kita yang harus tanggung hukuman kita. Tapi Tuhan Yesus dia mati untuk menggantikan kita. Nah, itulah jawaban kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Jadi kita jangan mengatakan, dia kan Tuhan, kenapa bisa mati? Karena memang dia datang menjadi manusia untuk menggantikan kita. Dikatakan di firman Tuhan, di Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi satu sisi Tuhan itu adil, tapi satu sisi juga Tuhan itu penuh kasih kepada kita. Maka Tuhan tidak hanya mengatakan aku adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita sering mendengar perkataan demikian. Tapi ada bukti bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita Bapak Ibu. Ajaran ini kita hanya bisa menemukan di dalam kekristenan. Kita tidak bisa menemukan di tempat lain. Di tempat lain hanya bisa mengklaim Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi apa bukti bahwa Tuhan mengasihi kita? Orang mengatakan, dia kan memelihara saya. Ateis pun mengatakan, saya bisa hidup, saya bisa makan, bahkan saya lebih kaya daripada kamu. Tapi apa bukti khusus benar-benar kita bisa rasakan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita? Dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu Kristus mati untuk kita. Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi kita, dia menggantikan kita. Dikatakan di Yesaya 53, bukan karena kesalahannya, tapi karena kejahatan kita. Lalu dia pikul, dia tanggung, karena dia mengasihi kita. Nah, jadi dikatakan di sana, Tuhan Yesus Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi dia menebus dosa-dosa kita. Nah selanjutnya kita mau melihat ketika Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, apa yang terjadi selanjutnya kepada Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus mati saja bagi kita, dikuburkan sudah selesai ceritanya? Tidak, saudara-saudara. Nah dikatakan di situ, ya Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah ini adalah hal yang paling penting di dalam Injil. Ya, poin yang paling penting yaitu mati di atas kayu salib dan dia bangkit kembali. Dikatakan di situ, ya Tuhan Yesus mati di atas salib lalu dikuburkan. Ya, pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara kematian. Kebangkitannya sebagai tanda kemenangan atas kematian dan memberikan pengharapan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau Tuhan Yesus hanya mati bagi kita, dia tidak bangkit, maka kita tidak ada kemenangan terhadap kematian. Karena ujung daripada dosa itu adalah kematian. Tadi saya sudah katakan, firman Tuhan mengatakan kamu akan mati. Salah satunya adalah mati secara jasmani. Dan Tuhan Yesus mengalahkan semuanya
baik kuasa dosa maupun kuasa kematian. Nah, kita tahu bahwa dia dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan kebangkitannya itu beda dengan kebangkitan orang-orang sebelumnya. Kita tahu ada satu orang yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, ya, yaitu Lazarus. Ya, dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Tapi apa bedanya kebangkitan Tuhan Yesus dengan Lazarus? Ada yang tahu apa bedanya? Nah, kalau Lazarus, dia bangkit memang, dibangkitkan Tuhan Yesus. Tapi setelah itu dia mati lagi. Kita tidak tahu persis berapa tahun kemudian atau berapa lama kemudian. Tapi intinya adalah dia mati lagi. Tapi Tuhan Yesus, dia itu bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Dia tidak mati lagi. Nah, itu bedanya. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit kembali dan hidup selama-lamanya, itu berarti dia berkuasa terhadap kuasa dosa dan kuasa kematian. Dan ini memberikan kita sebuah pengharapan juga, bahwa kita juga nantinya akan hidup selama-lamanya, dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, jadi Tuhan Yesus, dia tidak hanya mati bagi kita, dan dia bangkit kembali. Nah, ini saya katakan, kita tidak akan menemukan hal ini di dalam agama manapun. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa melihat bagaimana Tuhan mati untuk kita dan dia bangkit hidup selama-lamanya. Satu-satunya pribadi. Makanya dikatakan Tuhan Yesus itu adalah yang sulung, yang pertama. Belum ada orang sebelumnya yang dimana dia bangkit lalu hidup selama-lamanya, tidak ada. Barulah Tuhan Yesus, dan nanti kita orang-orang yang percaya kita akan dibangkitkan dan kita juga hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita tidak usah takut kematian. Nah, ini memberikan kita sebuah pemahaman, saudara-saudara. Kita tidak usah takut kematian. Ya. Pada waktunya kita pasti manusia akan mati. Tapi kita juga harus tahu, kalau kita sudah berada di dalam Tuhan Yesus, kita akan bangkit kembali. Kita akan hidup selama-lamanya. Ya, ada yang mengatakan orang Kristen kalau mati itu seperti tidur saja, sebenarnya hanya tidur saja. Karena sebentar nanti pada akhir zaman akan dibangkitkan kembali. Nah, kita berusaha untuk hidup sehat supaya Tuhan kasih umur panjang. Tapi kalau waktunya kita memang harus mati, ya kita terima dan kita nantinya tahu, sadar bahwa kita akan dibangkitkan kembali. Nah, itulah mengenai tentang Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, ya kita tahu bahwa dia adalah pribadi dari sorga, dia adalah Allah, juru selamat dari sorga, datang menyelamatkan kita. Lalu kita mengetahui bagaimana Tuhan yang mati di atas kayu salib demi kita, lalu dia bangkit kembali. Nah, itu mengenai Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau melihat tentang keselamatan. Ya. Sebelumnya, lanjut ayat selanjutnya. Oke, bagian keempat tentang keselamatan. Lalu bagaimana caranya supaya manusia bisa diselamatkan? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, di sini dikatakan pertama, iman dan pertobatan. Manusia yang berdosa harus bertobat dari dosa-dosanya. Ia harus menyadari, mengakui, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pengampunan dan diselamatkan. Nah, kita harus percaya sungguh-sungguh kepadanya sebagai juru selamat hidup satu-satunya. Jadi, hal yang pertama yang kita lakukan oleh manusia yang berdosa ini, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita harus memiliki iman dan pertobatan. Ya, dikatakan kita harus bertobat. Harus mengakui kita harus menyadari bahwa saya ini adalah orang berdosa. Jangan kita itu membohongi diri kita sendiri. Mengatakan saya orang benar. Firman Tuhan mengatakan kalau ada orang mengatakan dia tidak berdosa, dia sedang berdusta. Dia sedang berbohong.
Kita tidak boleh menipu diri kita. Kita ini orang berdosa. Maka yang harus kita lakukan harus bertobat. Bertobat artinya apa? Itu seperti kita katakan kalau kita pergi ke kiri, maka bertobat itu maksudnya kita berbalik arah. Kita ke kanan. Artinya apa? Kita harus sadar kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan kita harus siap tinggalkan dosa-dosa kita itu. Kita harus berbalik arah. Hidup kita tidak lagi terus-menerus di dalam dosa itu. Tapi kita harus tinggalkan dosa itu, kita benar-benar datang kepada Tuhan. Nah, itulah maksudnya kita harus bertobat. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, di kitab Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi datang ya dengan penuh kesadaran, penuh penyesalan, dan juga siap meninggalkan dosa kita itu. Kita datang mengakui kepada Tuhan bahwa saya adalah orang berdosa, saya mau bertobat, ya, saya mau tinggalkan dosa-dosa saya, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah kita klaim saya adalah orang benar, atau perbuatan baik bisa menyelamatkan kita. Hal yang harus kita lakukan harus datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita. Dikatakan sadarlah dan bertobat, maka dosamu akan dihapuskan. Lalu selanjutnya dikatakan ya kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini adalah iman yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh dalam hati, bukan hanya dalam mulut saja, oh saya percaya Tuhan Yesus. Tapi kita tidak punya kesungguhan di dalam hati. Dikatakan di sini, kalau kamu mengaku dengan mulutmu, mengaku dengan ucapan kita, dan percaya dalam hati kita. Jadi tidak hanya dalam mulut, tapi percaya sungguh-sungguh dalam hati kita, bahwa Tuhan Yesus ya telah bangkit dari antara orang mati. Ya, dia adalah juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Dikatakan di sini, maka kamu akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, ada perbedaan respon zaman orang-orang pada zaman para rasul dengan zaman kita sekarang. Kenapa banyak orang Kristen KTP atau palsu sekarang? Karena mereka salah memahami ayat firman Tuhan mengatakan kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu diselamatkan. Jadi mereka hanya mengatakan, oh yang penting saya mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat, saya diselamatkan. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, keadaan pada zaman para rasul, itu kan orang Kristen itu pada saat itu kan ditindas, ya, dikejar, dianiaya. Jadi, kamu berani mengaku Yesus juru selamat, itu berarti apa? Kamu itu sudah siap ditindas, kamu sudah siap dianiaya, baik dari pihak kerajaan Romawi maupun dari pihak orang Yahudi. Jadi orang yang pada saat itu berani mengatakan Tuhan Yesus adalah juru selamat, itu pasti adalah orang Kristen sejati. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa akibat yang akan dia terima, dan dia sudah siap mentalnya. Tidak mungkin orang Kristen palsu. Karena kalau orang Kristen palsu, dia dihadapkan oleh penganiayaan dan kematian, pasti dia takut kan? Kalau dia tidak sungguh-sungguh. Nah, tapi zaman sekarang, gampang sekali mereka mengatakan, oh saya percaya Tuhan Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh dalam hati. Makanya di sini ditekankan bahwa kita itu percaya tidak hanya dalam mulut, tapi benar-benar dalam hati. Nah, jadi waktu kita nantinya menginjili, ingat kita tidak hanya mengatakan kepada orang tersebut, yang penting kamu ucapkan saja percaya Tuhan Yesus, tapi benar-benar hatinya dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh keselamatan, nah dikatakan di sini ya, kita manusia yang baru. Kita memiliki hidup yang baru. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan, maka kita menjadi manusia baru. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup dalam kekudusan. Kita semakin hari semakin taat terhadap firman Tuhan dan menyerupai karakter Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berubah. Kita sudah diperbaharui rohnya. Kita bukan lagi manusia yang sebelumnya suka melakukan dosa, mengikuti hawa nafsu kita.
tapi kita benar-benar ya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, itu adalah orang yang sudah diperbaharui atau orang yang dilahir barukan. Orang yang benar-benar ya tidak lagi mau hidup di dalam dosa, tapi sudah mau hidup di dalam firman Tuhan. Nah, dikatakan di 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, dikatakan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita berada di dalam Kristus, maka kita bukan lagi manusia lama, ya, manusia yang berdosa, yang hidup di dalam dosa, tapi kita adalah ciptaan baru. Ciptaan lama pertama yaitu kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kedagingan. Tapi ketika Tuhan Yesus memperbarui hidup kita, menyelamatkan kita, maka kita menjadi manusia yang baru. Nah, jadi jangan kita mengatakan saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kita masih hidup ya suka mengikuti hawa nafsu kedagingan kita. Kita harus sadar kita ini sudah manusia baru. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita harus sadar kita ini sudah manusia baru. Nah, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan bagian yaitu hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang percaya tidak akan lagi dihukum ke dalam neraka, melainkan masuk ke dalam kerajaan surga selama-lamanya. Akan memperoleh hidup yang kekal, dan keselamatan ini terjamin atau pasti akan tergenapi. Jadi ketika kita sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu adalah sesuatu yang pasti kita akan terima pada waktunya ketika kita tinggalkan dunia ini. Apa kata firman Tuhan di Yohanes pasal 10 ayat 28. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ayat firman Tuhan ini saya sangat suka ayat firman Tuhan ini. Karena ini ayat firman Tuhan yang benar-benar memberikan kita sebuah sukacita, ya, sebuah pengharapan. Apa kata Tuhan Yesus? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, ingat kata pasti, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu ditekankan lagi, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, lihat janji Tuhan Yesus ini. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya apa? Setelah kita tinggalkan dunia ini, roh kita akan pergi ke surga bersama dengan Tuhan Yesus dengan penuh damai sejahtera di tempat yang bahagia. Kita tidak akan lagi dihukum ke dalam neraka. Dan dikatakan, ya, mereka pasti tidak akan binasa. Kita tidak akan lagi menghadapi yang namanya maut. Ini janji Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya katakan ini ayat firman Tuhan, salah satu ayat firman Tuhan yang paling saya suka. Karena ini memberikan sebuah jaminan kepada kita. Ya, bahwa kita pasti masuk surga. Jadi bukan mudah-mudahan. Bukan kita ikut Tuhan Yesus, lalu kamu akan diselamatkan. Mudah-mudahan mudah-mudahan kamu akan masuk surga. Itu bukan seperti demikian. Mudah-mudahan itu kan bisa meleset. Ya kan? Tapi dikatakan di sini, pasti tidak akan binasa. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Jadi mau kuasa apapun, baik kuasa yang jahat, iblis ataupun siapapun orang di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kita dari tangan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah memegang kita, kita pasti diselamatkan. Tak ada orang pun yang bisa merebut kita lalu akhirnya kita bisa masuk neraka. Tak ada. Makanya kita percaya sekali selamat tetap selamat. Ini doktrin, ya, yang sangat penting di 5 pokok ajaran Calvinis bagian terakhir, bahwa setiap orang Kristen ada jaminan bahwa pasti akan tergenapi keselamatannya. Jadi dikatakan di sini kita beroleh hidup yang kekal, kita pasti masuk surga. Tidak akan kita lepas dari tangan Tuhan Yesus.
Nah, tidak hanya kita masuk sorga setelah kita tinggalkan dunia, roh kita pergi ke sorga. Lalu dikatakan di sini ada kebangkitan dan tubuh yang mulia. Nah, waktu kita nantinya tinggalkan dunia ini, roh kita ini pergi ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ceritanya tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Pada waktunya ketika Tuhan Yesus datang kembali, ya, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita orang-orang percaya dan kita akan memperoleh tubuh yang mulia. Nah, tubuh yang mulia ya, di SGH kan, di Sunset Gospel Hour kita sedang membahas kemarin tentang ya kebangkitan tubuh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pergi ke YouTube. Kita punya gereja KP Batam, itu punya YouTube-nya. Pergi kita tonton di sana. Banyak pelajaran firman Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan kita akan dibangkitkan. Roh kita yang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tubuh kita yang sudah dalam kuburan, walaupun kita mungkin mengatakan sudah hancur apa segala macam. Tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan bangkitkan kita dan kita akan menjadi, ya kita akan memiliki tubuh yang mulia. Jadi bukan seperti tubuh kita ini yang penuh kelemahan, penuh dosa, ya penuh penderitaan dan lain-lain, terbatas. Bukan. Tapi tubuh yang mulia atau istilah firman Tuhan mengatakan yang lain, tubuh rohania. Nah, ini memberikan kita sebuah sukacita yang besar. Bahwa kita tidak akan terus ya mati selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit kembali dan hidup selama-lamanya, kita juga orang percaya akan bangkit kembali. Kita akan memiliki tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus dan kita akan hidup selama-lamanya. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, nah ini janji Tuhan Yesus juga. Yohanes pasal 6:40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus akan membangkitkan kita dengan ajaib, dengan kuasanya. Kita akan bangkit kembali pada akhir zaman. Nah, ini adalah janji Tuhan Yesus. Jadi tidak hanya pergi ke surga, tapi akan dibangkitkan pada akhir zaman. Lalu firman Tuhan yang terakhir, dikatakan di Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yaitu tubuh kita yang sekarang ini, yang ada dalam dosa, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita akan memperoleh tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Ya, tidak terbatas, dibatasi oleh waktu, ya, tidak lagi mati, ya, tidak lagi ada kelemahan, ya, yang sekarang kita sebentar sakit pergi ke dokter, ya, lalu kita tidak lagi, ya, menginginkan dosa, tidak ada lagi dosanya, ya, kita benar-benar hidup di dalam kekudusan, ya. Nah, jadi dikatakan di sini, ya, kita akan diubahkan dan tubuh kita akan menerima tubuh yang mulia, ya, seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi inilah mengenai keselamatan, ya, yaitu bahwa kita harus bertobat, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dan dikatakan di sini kita menjadi manusia yang baru, kita memperoleh hidup yang kekal, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari teologi penginjilan ini? Ya, pertama kita belajar tentang Allah tadi, ya, bahwa Allah itu, ya, dia kudus, dia adil. Lalu yang kedua kita belajar tentang manusia. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya, mewarisi natur keberdosaan. Manusia telah berbuat dosa, manusia akan dihukum ke dalam neraka karena dosa. Lalu kita belajar selanjutnya tentang Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus datang dari surga, dia adalah Allah menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit kembali, ya, dan hidup selama-lamanya ada di surga di sekarang ini untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu selanjutnya kita belajar yang terakhir tadi, ya, tentang keselamatan.
ya bahwa kita harus ya beriman dan bertobat. Kita harus ya dikatakan di sini ketika kita percaya, kita memperoleh hidup yang baru, kita akan memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini adalah dasar pengetahuan kita yang mengenai ya penginjilan. Ya. Dan hal ini juga bisa membantu kita nantinya waktu kita memberitakan Injil, ya, walaupun kita nanti punya patokan ayat-ayat ya setidaknya untuk kita pakai dalam penginjilan, tapi pengetahuan ini menjadi dasar bagi kita di dalam penginjilan. Oke, itu saja mengenai teologi penginjilan, dan setelah ini kita akan masuk ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini sangat penting. Tidak usah takut Bapak Ibu, hanya 5 saja ayatnya ya. Ya. Sebelumnya saya ada kasih banyak ya, tapi Pak Pendeta bilang, wah ini orang tua bagaimana mau menghafal. Saya rasa bukan hanya orang tua, saya pun yang masih muda bisa sulit juga. Jadi hanya 5 ayat saja. Ya kita hafal, ini sangat penting Bapak Ibu, karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan pelatihan dalam pola penginjilan umum, inilah ayat-ayat patokan kita. Oke, jadi bagaimana kita mau pergi ke toilet dulu atau apa? Ya. Hah? Gimana Pak, kita ke istirahat dulu sebentar Pak, atau kita langsung? Oh langsung, oke. Ya. Oke, sekarang kita mau melihat ayat hafalan kita, satu-satu kita hafal. Ya hanya 5 ayat saja. Ya, nanti kita hafal dulu. Oke, nah ini gampang kan? Singkat saja ini ada hafalannya ya. Nah, di Roma pasal 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama lah ya. Roma 3:23 isinya langsung 2, 3 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Gampang kan? Kalau begitu kita hafal sebentar ya. Boleh ya? Nah, kita hafal. Nanti yang bisa sebutkan bisa angkat tangan kalau seandainya bisa ya. Langsung hafal Pak. Tapi sudah dikirim ya ke masing-masing bahannya ya? Oh belum ya Pak? Oh ya, itu nanti saya kirim lah ya. Nanti, iya nanti dimatikan, tenang. Jadi kita buka dulu, hafal dulu sebentar. Kira-kira sudah bisa ya Bapak Ibu? Bisa ya, ini masih gampang lah, karena ayatnya Hah? Kita sebutkan dulu bersama-sama, lalu kita tutup, kita coba habis itu kita sebutkan ya. Kita sebutkan dulu dari alamatnya lalu isinya. 2, 3 ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, kita coba tutup dulu loh. Oke, coba kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gampang, kayaknya semua bisa ini, ya. Bagus. Nah, jadi ini kita harus hafal ini ya, bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Nah, itu penting. Oke, ayat selanjutnya kalau sudah, karena nanti ada satu ayat yang agak panjang sedikit. Nah, selanjutnya ini masih agak-agak gampang lah, masih berkaitan. Ya, kita baca alamatnya lalu isinya 2, 3 ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, coba kita hafal dulu. Ini agak sedikit buat kita bingung ya. Nah, jangan bolak-balik Kristus Yesus itu ya. Jangan kita bilang Yesus Kristus ya, tapi Kristus Yesus. Apakah sudah, Bapak Ibu? Oh, sudah ya. Wah, Ibu Miri dia bilang bisa. Oke. Kita baca dulu alamatnya dan isinya ya. Setelah itu kita tutup. 2, 3, ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba kita matikan dulu. Oke, kita sebutkan 2, 3, ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada yang mau mencoba? Oh, oke. Kalau gitu tapi kita hafal lah ya. Nah. Oh, coba yang pertama dan kedua dulu. Oke. Oke, kita coba yang pertama tadi itu Roma 3 ayat 23 itu mulai dari karena ya. Ya, jadi jangan salah. Oke. Kita mulai dari Roma 3:23. 2, 3 ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, sepertinya aman, masih mantap ya. Oke, kita lanjut. Ayat firman Tuhan ini walaupun agak panjang yang selanjutnya ini, tapi sangat familiar. Yohanes 3 ayat 16, kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini gampang ini. Coba kita hafal dulu, siapa tahu ada lupa-lupa selama ini kan. Oh iya. Oh ada lagunya ya. Oke, sudah kita hafal ya ayat ini. Kita baca, langsung kita tutup saja. Langsung tutup saja. Oke, 2, 3, ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, aman. Kita bisa ulang dari pertama tadi dulu? Oke. Wah, gampang semua bilang boleh. Oke. Dari Roma 3:23 ya, itu karena semua orang ya. Jadi jangan, sebenarnya kuncinya hafal kata pertamanya ya. Oke. Roma 3:23, 23 ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lanjut. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, tinggal 2. Aman ya. Tapi yang 2 ini kayaknya agak asing sama kita. Oke, lanjut. Nah. Kita baca dulu bersama-sama biar kita kenal kata-katanya, baru kita mulai hafal. 2, 3 ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita hafal. Sebenarnya kalau kita bisa link-linkkan kata-katanya itu gampang ya. Nah, misalnya ia yang benar, ya ia yang benar, lalu untuk apa? Orang yang tidak benar. Jadi sebaliknya untuk orang-orang yang tidak benar. Lalu ada slip itu
supaya ia membawa kita kepada Allah. Lalu ia yang telah dibunuh, nah ini juga ada linknya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, dibunuh dalam keadaan manusia lalu dibangkitkan ya dalam keadaannya dibangkitkan menurut roh. Jadi manusia dan roh. Coba kita hafal dulu. Sudah? Oke. Karena masih ada satu ayat lagi, pas nanti 5 menit lagi. Oke. Kita mau tutup langsung atau kita baca dulu? Baca dulu lah ya, kali ini baca dulu. Oke. 2, 3, ya. 1 Petrus 3 ayat 18.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sudah, kita tutup dulu. Oke. 2, 3, ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kayaknya secara umum bisa hafal ya. Kita mulai dari awal atau kita lanjut dulu? Iya ya, biar kita tidak lupa yang sebelumnya ya. Oke. Pak Edi semangat dia hafal ya. Oke, dari Roma 3:23 ingat karena ya. Oke, 2, 3 ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lanjut. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lanjut. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Wah, tepuk tangan dulu, kasih dulu tepuk tangan dulu. Kita lanjut, ini yang terakhir. Nah, ini ayat firman Tuhan, sebenarnya kita familiar juga, tapi agak panjang. Kita Yohanes 6 ayat 40. Kita baca dulu biar kita tahu kata-katanya, 2, 3 ayat. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Silakan dihafal.
Sudah? Oke. Oke, kalau sudah kita coba sebutkan bersama-sama, kita matikan saja langsung ya. Oke. 2, 3, ya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Gampang. Sekarang kita mau dari awal. Nah, semua ya. Nah, biar selesai habis itu. Oke, mulai dari karena ya. 2, 3 ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lanjut. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lanjut. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Lanjut. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sudah kita hafal, dan nanti minggu depan kita akan pakai ayat-ayat ini untuk pola penginjilan umum. Oke, dan kita akan latihan juga di pertemuan selanjutnya. Jadi pelatihan nanti satu persatu akan belajar bagaimana menginjili.